Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azhara Assagaf dengan NPM 073523111163 dari kelas 3 IF3. Pada video kali ini saya akan memberikan gambaran atau penjabaran mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama. Pada generasi awal sistem operasi atau generasi awal mulanya perkembangan komputer ini dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1955 yang merupakan awal komputasi mekanik dikarenakan kecepatan manusia untuk menghitung yang terbatas serta manusia yang sering coba atau keliru. Pada generasi awal ini belum ada sistem operasi dan sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna seperti komputer zaman sekarang ya. Namun John Mauchly dan John Presper Eckert merancang dan membuat ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Apa itu ENIAC? ENIAC merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia, yang kemudian ENIAC ini dibuat di bawah oleh Lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL. Kemudian sedikit deskripsi dari ENIAC ini, dia mempunyai berat 30 ton dan bervolume 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini merupakan gambaran dari tabung vakum, dan pada gambaran di atas merupakan ENIAC yang atau komputer pada generasi pertama pada saat itu. ENIAC masih merupakan mesin desimal yang dimana representasi data bilangan dalam bentuk desimal dan aritmetikanya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri atas 20 akumulator dan masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal. Setiap digit direpresentasikan oleh cincin yang terdiri atas 10 buah tabung vakum. Namun kekurangan utama mesin ini adalah masih manual pemrogramannya, yaitu dengan menyetel switch, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. Kemudian seorang ahli matematika bernama John van Neumann yang merupakan konsultan pembuat ENIAC pada tahun 1945 mencoba untuk memperbaiki kelemahan ENIAC itu sendiri dengan merancang komputer barunya bernama EDVES atau Electronic Discrete Variable Computer dengan konsep program tersimpan atau storage program concept. Di tahun 1946, komputer dengan storage program konsep dipublikasikan yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Yang gambar berikut ini merupakan gambaran bagaimana cara kerja IAS itu sendiri. Pada cara kerja IAS ini meliputi memori utama yang mana untuk menyimpan data maupun instruksi, kemudian ada Arithmetic Logic Unit atau ALU yang dimana untuk mengolah data biner, kemudian Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori hingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Kemudian adanya true atau false untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Memori IAS ini terdiri atas 1000 lokasi penyimpanan yang disebut dengan word. Word terdiri atas 40 binary digit bit. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Langsung pada kesimpulannya, komputer generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955 masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, yang dimana dia memiliki ukuran yang besar, konsumsi daya yang tinggi, dan sering mengalami kerusakan. Namun yang menjadi lompatan besar dalam perhitungan otomatis itu salah satunya bisa diambil dari contoh dari ENIAC atau Electronic Numerical
integrator dan komputer, di mana digunakan untuk keperluan militer dengan kecepatan yang tinggi meskipun tidak efisien pada saat itu. Sementara itu, EIS juga atau Institute for Academic Study Computer yang dimana dirancang oleh John von Neumann itu memperkenalkan konsep arsitektur penyimpanan program yang menjadi dasar bagi komputer modern. Meskipun terbatas, generasi pertama ini menjadi fondasi perkembangan teknologi komputer ke depannya atau selanjutnya atau pada generasi-generasi berikutnya. Sekian sedikit presentasi atau penjelasan dari saya mengenai sejarah komputer atau perkembangan komputer pada generasi pertama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.